Sakramen Ekaristi. Dalam Kompendium Katekismus Gereja Katolik, ditulis bahwa sakramen Ekaristi adalah kurban tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri yang ditetapkannya untuk mengabdikan kurban salib selama perjalanan waktu sampai kembalinya dalam kemuliaan. Sakramen Ekaristi merupakan perayaan iman umat dalam bentuk perjamuan sebagai ungkapan syukur dan kenangan atas kebaikan Allah yang menyelamatkan manusia berkat wafat dan kebangkitan Yesus. Ekaristi adalah pusat hidup orang Katolik. Dalam sakramen Ekaristi, kita menyambut tubuh Tuhan saat komuni. Hidup kita disatukan dengan Tuhan. Artinya, kita disucikan karena kita dijadikan bait Allah dan kita juga disatukan dengan seluruh umat sebagai tubuh Tuhan yang adalah gereja itu sendiri. Perayaan Ekaristi adalah tindakan Kristus sendiri dan gereja. Di dalamnya, Kristus Tuhan, melalui pelayanan imam, mempersembahkan dirinya kepada Allah Bapa dengan kehadirannya secara substansial dalam rupa roti dan anggur, serta memberikan dirinya sebagai santapan rohani kepada umat beriman yang menggabungkan diri dalam persembahannya. Sakramen Ekaristi sering dikenal dengan istilah puncak sakramen inisiasi. Di saat yang sama pula, sakramen Ekaristi menjadi puncak dan sumber kehidupan gereja. Dari dan melalui Ekaristi, Allah dimuliakan dan manusia dikuduskan. Rahmat yang diterima dari sakramen Ekaristi menghantar umat Allah kepada sebuah kesadaran untuk selalu mengamalkan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Para rasul dan umat Kristen pertama merayakan hari Minggu dengan berkumpul bersama untuk upacara pemecahan roti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul bab 20 ayat 7. Perayaan Ekaristi adalah pusat kegiatan pada hari Minggu. Untuk menyegarkan iman akan Kristus yang telah bangkit, umat beriman merayakan Ekaristi secara bersama-sama. Ekaristi adalah perayaan misteri Paskah yang terpenuhi di dalam Kristus. Menyantap tubuh dan darah Kristus pada perayaan Ekaristi merupakan ungkapan kesatuan dengan Kristus. Penghayatan lebih lanjut dari misteri pembaptisan, di mana kita wafat dan bangkit bersama Kristus. Tugas perutusan yang diemban oleh gereja mencapai puncaknya dalam liturgi Kristimewa Ekaristi. Di dalam Ekaristi inilah mengalir kesejahteraan rohani gereja, dalam arti bahwa melalui sakramen Ekaristi, Kristus sendiri memberikan kehidupan kepada manusia, dan melalui Ekaristi ini, manusia disergakan dan dikuduskan. Buah-buah sakramen Ekaristi. Karena di dalam Ekaristi tercakup keseluruhan Kristus dan menghadirkan kembali puncak karya keselamatan Allah, maka Ekaristi memberikan rahmat dan buah-buah yang limpah dari pengorbanan Kristus kepada jiwa kita, yaitu 1. Memperdalam persatuan dengan Kristus, 2. Meningkatkan dan memperbarui kehidupan rahmat yang kita terima saat baptisan, 3. Memisahkan kita dari dosa, baik dosa-dosa ringan maupun dosa berat, 4. Mempersatukan dengan gereja dan sesama umat Kristen, juga terutama terhadap kaum miskin. Jadi, buah Ekaristi yang terutama adalah persatuan kita dan Kristus sendiri. Persatuan dan Kristus ini akan memperkuat kasih yang mengampuni dosa-dosa kita, yaitu 1. Rahmat untuk bertobat dari dosa berat dan juga menjauhkan kita dari dosa berat di masa mendatang. Yang kedua, pengampunan dari dosa-dosa ringan. Dan yang ketiga, penghapusan hukuman dosa sementara akibat dosa. Karena Kristus adalah kepala gereja, maka kita yang menerima Kristus dalam Ekaristi disatukan dengan seluruh anggota gereja, didorong untuk berdoa dan mengusahakan kesatuan seluruh umat Kristen, serta melayani sesama yang miskin dan membutuhkan bantuan. Seluruh gereja di dunia dan di purgatorium menerima buah-buah penebusan Kristus. Buah-buah istimewa diterima oleh: yang pertama, imam yang mempersembahkan misa; yang kedua, orang-orang yang untuknya misa dipersembahkan atau dalam wujud yang diucapkan oleh imam; yang ketiga, mereka yang turut melayani atau membantu di misa; yang keempat,
mereka yang didoakan oleh umat yang hadir di misa atau dalam wujud pribadi. Dan yang kelima, yang menghadiri misa dengan disposisi batin yang baik.